atau apapun, sehingga kejahatan itu selalu terus terulang-ulang terus. Jadi kan juga hukumnya harus jelas aturan-aturannya. Di negara kita ini kenapa dibutuhkan hukum? Kenapa sih hukum itu satu itu diatur oleh hukum, baik itu pendidikan, politik, budaya, sosial dan segala macam ternyata diatur melalui undang-undang. Dasarnya itu apa? Dasarnya kalau dalam hukum itu biasanya selalu mengacu ke undang-undang dasar. Dasar ada yang menyebut bahwa negara hukum. Dengan adanya ketegasan itu, maka aktivitas masyarakat itu diatur oleh hukum. Ini menurut saya luar biasa bahwa segala sesuatu diatur oleh hukum. Bahkan orang ngomong saja itu diatur oleh hukum. Contoh, saya kasih contoh begini. Dalam pasal 28 di Undang-Undang Dasar itu diatur, saya buka saja takut salah baca. Pasal 28 diatur begini, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Jadi warga negara itu mempunyai kebebasan untuk kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan ataupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini ada poin yang menjelaskan bahwa semua warga negara itu boleh berpendapat, baik itu dengan mengeluarkan tulisan maupun lisan. Berarti omongan itu diatur dalam undang-undang dasar. Contoh, sekarang itu kan kalau menjelang pemilu ataupun setelah pemilu ataupun pilkada, itu seringkali jumlah hoax, berita bohong itu kan naik ya. Naik, tiba-tiba naik begitu. Dan juga ujaran-ujaran kebencian itu naik. Maka dalam ilmu hukum diatur, kemudian dibuatlah undang-undang yang bisa meminimalisir itu. Salah satunya adalah Undang-Undang ITE, Informasi Teknologi dan Elektronik. Nah, itu yang bisa meminimalisir masalah-masalah semacam itu. Maka menurut saya hukum itu sebagai kontrol sosial untuk mengontrol kehidupan masyarakat. Bagaimana kehidupan masyarakat ini secara sosial bisa berrelasi dengan baik, berhubungan dengan baik antara satu dengan yang lain. Itu gambaran yang dimaksud hukum itu kira-kira seperti itu. Sebenarnya hukum administrasi negara itu berasal dari bahasa Belanda ya. Administratif recht. Administratif recht itu hukum. Jadi memang hukum administrasi negara kalau dalam literatur hukum itu di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sejak adanya kolonial Belanda. Saya tidak tahu kalau literatur yang digunakan di mata kuliah tentang kebijakan publik misalnya, atau administrasi negara saja, atau manajemen dan administrasi. Tapi kalau literatur hukum menyebutkan bahwa hukum administrasi negara itu lebih banyak dipengaruhi oleh ketika proses penjajahan. Kira-kira seperti itulah. Bapak Ibu mungkin gini, nanti saya buatkan materi diskusi sehingga nanti saya upload di Google Class, nanti silakan diambil sehingga nanti kalau minggu depan kita ketemu bisa langsung
ditanya jawab, diskusi lebih langsung ke poin-poin itu. Karena terus terang kalau saya itu membedakan antara kelas pagi dan kelas sore. Kalau kelas pagi itu harus banyak cerita-cerita dulu, Pak. Harus banyak sekali ceritanya. Kalau kelas sore itu kan sudah, saya melihat kualitas intelektualnya itu kan sudah berbeda. Sudah menurut saya sudah levelnya sudah lumayan bagus, sudah tinggi. Cuman tinggal koneksinya ini yang perlu langsung connect begitu. Nah, kalau pagi harus detail dulu, ceritanya harus kemana-mana dulu, baru mereka agak paham. Begitu. Saya sudah buatkan absen belum ya? Sudah Pak tadi, sudah ya? Biasanya kalau ya. Sudah absen semua nggak ya? Oke. Jadi saya buatkan dulu. Makanya saya yang penting ketemu dulu deh ini. Siapa Pak? Tapi saya mau tanya, tapi waktu sudah habis ya. Ya silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, selamat sore untuk kita semua. Iya. Saya akan bertanya yang tentang apa untuk pendapat menyampaikan lisan maupun tulisan yang tadi disampaikan oleh Pak dosen sendiri. Jadi apa maksudnya kalau maupun setiap hari akan menyampaikan aspirasi baik miskin kota maupun asn, kenapa polisi dan ormas setiap dihalangi dan diadang dan dibubarkan aksi-aksi yang tersebut. Terima kasih. Oke, ini menarik nih. Jadi biasanya kalau demo itu biasanya didatangi sama polisi ya, dijaga. Nah, kalau sebenarnya kalau dalam hukum, dalam undang-undang itu kan boleh ya mengeluarkan pendapat baik lisan dan tulisan, sudah jelas ya, sudah tegas. Tapi kenapa kadang-kadang itu polisi banyak ketika mahasiswa demo lah ya? Saya tidak tahu, karena kan ada beberapa faktor. Misalnya, faktor yang pertama misalnya apakah sudah izin ke polisi atau tidak. Ini masalah administrasi. Terus yang kedua, apakah aksi itu sensitif atau tidak, atau rawan konflik atau tidak. Biasanya pertimbangannya kan seperti itu. Nah, kenapa selalu dijaga oleh polisi? Karena memang polisi itu kalau pandangan saya, polisi itu memang dia punya kewajiban untuk melindungi masyarakat, baik itu yang demo maupun yang di luar itu. Jangan-jangan ada dua kelompok demo yang tiba-tiba di jalan ketemu terus konflik. Ini kan tugas polisi yang nanti yang salah. Tapi saya pikir selama ini biasanya kalau yang demo itu biasa saja, biasanya jumlah polisinya sedikit. Tapi kalau isu yang dibangun itu agak sensitif, biasanya banyak itu. Tiba-tiba banyak kan polisinya. Nah, itu. Biasanya mereka mengecek masalah administrasinya, apakah sudah izin atau tidak, apakah mereka yang akan lewat di tempat-tempat keramaian, misalnya Malioboro misalnya. Di Malioboro ini kan selain ada lembaga pemerintahan juga ada sirkulasi perekonomian masyarakat di situ. Ini kalau tidak dijaga oleh kepolisian, kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jangan-jangan ada kelompok-kelompok lain yang melakukan penyerangan terhadap yang demo. Nah, itu kalau jadi kan bisa repot nanti kan. Maka polisi yang salah. Saya pikir itu saya menyederhanakan saja bahwa ketika terjadi sesuatu, itu polisi memang harus dengan cepat turun tangan. Maka mereka saya pikir hanya mengantisipasi saja. Mengantisipasi.
kalaupun ada sesuatu yang kayak kemarin ada bentrok antara polisi dengan si pendemo, ya paling hanya masalah ada provokator atau apa yang tidak diinginkan oleh si pendemo yang awalnya ini baik-baik saja, rencananya hanya demo, tiba-tiba di perjalanan dinamika terjadi, ya terjadilah seperti itu. Tapi yang jelas kalau dalam pendapat hukum itu dilindungi oleh hukum, oleh konstitusi. Itu poinnya di situ. Ada lagi? Oke, baik Pak. Satu lagi ya, saya akan bertanya lagi tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Tapi kalau di Papua tidak pernah menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang di Papua. Misalnya anak-anak sekolah yang dipaniai itu ditembak oleh polisi, tetapi kenapa diselesaikan itu juga Presiden Jokowi kesan, tapi bilang saya akan selesaikan masalah ini, tetapi selama ini kan belum selesai sampai saat ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya. Kalau yang masalah Papua, kemarin masalah pelanggaran HAM anak-anak sekolah ya? Iya. Iya, kalau kita melihat, saya lihat dari konsep hukumnya dulu, kalau setiap warga negara itu kan mempunyai hak untuk sekolah. Nah, terkait yang tadi pertanyaan, kalau tidak salah, ini banyak masyarakat di Papua yang tidak sekolah dan belum diselesaikan oleh pemerintah, begitu ya? Ya. Jadi barangkali sudah pernah mediasi dengan pemerintah, seperti apa responnya. Tapi kalau saya lihat di media itu seakan-akan pemerintah antusias sekali menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Cuma teknisnya saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti perkembangan isu di Papua. Nah, ini kalau minggu depan kalau ada isu-isu macam itu, maksudnya ada data yang bisa kita diskusikan, itu menarik. Jadi diskusikan agak bebas. Begitu ya. Oke Pak, terima kasih. Ada yang lain lagi? Itu nanti akan lanjut Pak, yang nanti pertemuan berikutnya. Ya, tapi kalau bisa, kalau mau diskusi itu, coba tampilkan data-data. Itu data itu menarik. Misalnya data hasil penelitian si A, B, C atau lembaga apa atau dikirim ke saya, kita bisa diskusi. Nah, begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti saya buatkan materi diskusinya. Sampai ketemu di minggu depan. Salam sehat untuk kita semua. Saya senang dengan kelas ini. Lebih terbuka diskusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Salam sehat. Sore. Ben rang juga. Ini piye iki mate nih? Gila mantan ini piye? Jak ngopi ro Parwanto kan Mas Guru. Baik. Ben. Jak ngopi ro Arwan. Ditutuke dulu Mas. Menurutku saiki mung kuate kaya ngene iki lho. 15. Ngedepe iki. Oh, masih kok. Udah keluar. Wow.